Assalamualaikum, Hababan Mandung Rakan. Kembali lagi di channel Aceh Facts. Selain dikenal berjuluk negeri Serambi Mekah, Aceh juga tersohor sebagai tanah rencong. Julukan itu populer lantaran rencong merupakan senjata khas, sekaligus simbol dan lambang perjuangan rakyat Aceh. Rencong merupakan senjata tradisional yang mulai dipakai pada zaman Kesultanan Aceh, yaitu sejak pemerintahan Sultan Ali Mugayat Syah, yaitu Sultan pertama Aceh. Rencong ini selalu ada dan diselipkan di pinggang Sultan Aceh, para ule balang, dan masyarakat pun menggunakan rencong sebagai senjata pertahanan diri. Rencong dikenakan oleh Sultan dan para bangsawan lainnya, biasanya terbuat dari emas, dan sarungnya terbuat dari gading. Sedangkan rencong yang digunakan oleh masyarakat biasa, terbuat dari kuningan atau besi putih, sedangkan sarungnya terbuat dari kayu atau tanduk kerbau. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, sudi kiranya rakan Mandung untuk mendukung channel ini, dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Secara umum, rencong atau rincong, yang menjadi senjata andalan dalam sejarah masyarakat Aceh, dikenal ada 5 macam, yaitu Rincong Mecugek. Rencong Mecugek adalah rencong yang pada gagangnya ada suatu bentuk cugek, atau perekat dan bergagang lengkung 90 derajat. Cugek pada rencong jenis ini, akan memperkuat pegangan pada rencong saat digunakan, agar tidak mudah terlepas dari tangan, saat digunakan. Rencong Mecugek, sangat terkenal pada saat perang melawan penjajah Belanda, sebagai senjata tradisional khas Aceh, yang efektif dalam pertarungan jarak dekat. Rincong Mepucok. Keunikan dari rincong ini, memiliki pucuk di atas gagangnya, yang terbuat dari ukiran gading atau emas. Bagian pangkal gagang, dihiasi emas bermotif pucuk rebung atau tumpal, yang diberi permata di tampuk gagang. Keseluruhan panjang rencong ini, lebih kurang 30 cm. Bilah terbuat dari besi putih. Sarungnya, dibuat dari gading, serta diberi ikatan dengan emas. Rencong ini, termasuk senjata bagi para bangsawan atau sultan. Di masa sekarang, jenis senjata ini hanya muncul pada saat upacara adat. Rincong Hulu Puntong. Ciri khas rencong hulu puntong, adalah terbuat dari bahan yang beragam, seperti mata rencong yang terbuat dari logam, gagang rencong dari tanduk kerbau, dan sarung rencong terbuat dari kayu. Gambar dalam video ini, menunjukkan bentuk rencong hulu puntong yang sangat unik, dan sedikit berbeda dengan rencong yang lain. Rincong Mekure. Rencong Mekure adalah rencong yang diberi ornamen seperti gambar hewan, akar kayu, dan bunga di bagian mata pisaunya. Motif atau guratan yang disebut sebagai kure, terbentuk secara alami dan secara tidak sengaja, pada saat pembuatannya. Hal ini menyebabkan motifnya berbentuk alami, dan setiap orang memiliki kure yang berbeda. Rencong yang berusia tua, akan memiliki jumlah kure yang lebih banyak, dibandingkan rencong yang baru dibuat. Masyarakat pencinta rencong percaya, kure memiliki kekuatan magis, layaknya pamor pada keris Jawa. Rincong Pudoy. Pudoy artinya menengah, atau biasa. Ini dapat dilihat dari gagangnya. Gagang rencong ini tidak sama dengan rencong mepucok, mecugek, mekure, atau hulu puntong. Hulu rencong Pudoy adalah pegangan tanpa variasi. Gagang rencong Pudoy ini, tidak ada lengkungannya. Sejarah rencong Pudoy ini, mulai tahun 1904, Belanda tidak memperbolehkan memakainya. Sehingga, larangan tersebut sangat melukai hati orang Aceh, dan bertentangan dengan adat istiadat, yang berlaku pada masa itu. Maka jalan lain, adalah mengelabui peraturan Belanda tersebut, dengan cara merubah bentuk rencong mecugek ke bentuk lain, yaitu rencong Pudoy. Dengan perubahan bentuk, maka orang Aceh tetap memakainya,
tanpa diketahui oleh orang Belanda, kecuali diperiksa seluruh badannya. Itu dia, 5 jenis rencong, yang menjadi senjata andalan, dalam sejarah masyarakat Aceh. Semoga, pemerintah daerah dapat menyelamatkan dan melestarikan, aset sejarah Aceh dari abad ke abad yang sangat berharga ini. Karena, kalau pusaka ini tidak berharga, Aceh tidak akan digelar dengan Aceh Tanoh Rincong.